Jadi kali ini aku mau cerita tentang kejadian horor yang pernah saya alami waktu saya bekerja di Papua. Dan berhubung saya dari luar kota, saya diberikan fasilitas mes. Jadi waktu itu kebetulan saya libur, itu saya pulang jam 10 malam itu dari swalayan beli makanan, cemilan, sabun segala macam buat keperluan di mes. Setelah sampai di mes di lantai 2 tersebut itu ada 5 kamar dan ternyata kamar semuanya itu tertutup. Nah kebetulan kamar sebelah yang saya tempati itu adalah kamar cewek yang merupakan sekretaris hotel waktu itu. Dan saya dengar sayup-sayup itu kayak ada orang telepon gitu, suara cewek gitu sambil ketawa-ketawa. Jadi saya pikir mungkin itu anggap aja namanya sebut saja namanya si Tina. Saya kira si Tina kan itu masuk kamar karena capek, jadi saya langsung baring-baring rebahan main handphone. Nah pas tertidur saya terjaga lagi jam setengah 1 malam, itu ternyata masih ada suara telepon gitu kan, masih dengan ya seperti orang telepon pada umumnya. Karena saya orangnya berpikiran positif, jadi saya kira si Wati itu telepon dengan pacarnya gitu karena asik sambil ketawa gitu, ketawa kayak ya, seperti gimana lah orang sedang berpacaran di telepon. Nah setelah itu saya tertidur lagi, kemudian saya terbangun saya sempat lihat jam juga, jam setengah 3 atau hampir jam 3 itu saya lihat handphone udah jam tersebut gitu kan. Tapi saya masih mendengar suara orang ketawa asik telepon gitu, dalam hati waduh ini si Wati kayaknya lagi asik banget telepon sama temennya gitu kan. Sampai di situ karena kebetulan saya kepingin buang air kecil, jadi saya pergi ke kamar mandi. Nah setelah dari kamar mandi saya tempelkan ke telinga, oh ternyata memang ada orang kan di kamar. Terus bangun jam setengah 6 pagi, terus siap-siap untuk kerja ke hotel. Nah singkat cerita saya sudah sampai nih di basement. Di basement itu kan ada fingerprint untuk absen seluruh staf hotel. Jadi begitu saya mau fingerprint, nah ketemulah si Wati ini, dia dari laundry hotel di bawah di basement. Aku sapa aja kan gitu, pagi Wati gitu. Wah asik banget ini, tadi malam nelpon sampai jam setengah 4 pagi, cekikikan asik. Wah seru banget kayaknya ini orang yang lagi kasmaran. Aku tanya gitu dong. Terus si Wati ini melihat aku tuh dalam tatapan aneh gitu. Terus dia bilang, nelpon? Siapa yang nelpon? Lah, terus aku jawab kan, lah kan kamu tadi malam di mes nelpon sampai pagi, emangnya lah kamu kan baru berangkat kerja kan, sama-sama berangkat kerja atau berangkat kerja duluan tadi pagi? Terus dia kaget dong, terus dia bilang kayak gini, siapa yang nelpon gitu kan. Kamu tahu nggak, aku tuh dari tadi malam tuh MOD di hotel, bilang gitu. Kalau nggak percaya coba tanya ke resepsionis. Terus aku kayak nggak percaya, masa sih, aku bilang. Tapi tadi malam jelas banget loh, sampai aku dengerin di balik pintu itu ada suara orang ketawa gitu, cekikikan di dalam, kayaknya seru banget gitu kan. Terus si Wati itu bilang, jangan nakut-nakutin dong, aku mau pulang loh, barusan aku mau pulang ini. Kalau nggak percaya tanya ke resepsionis, itu kunci MOD-nya itu masih ada di sana. Terus dalam hati, oh ya udah, berarti siapa dong yang nelpon? Ya nggak tahu, dia jawabnya kayak gitu kan. Jadi saya langsung masuk ke bagian resepsionis, terus aku panggil sama staff yang lainnya kan. Si Wati tadi malam MOD memang ya? Iya kak, dia bilang kayak gitu kan. Oh kenapa kak? Nggak ada. Nah, dari situ aku langsung kaget gitu kan. Terus aku duduk di tempat meja aku kerja, terus aku berpikir, terus kalau misalkan si Wati tadi malam MOD atau jaga di hotel, terus yang nelpon siapa dong? Hari itu juga, detik itu juga, merinding seluruh badan. Jadi tadi malam itu kayaknya memang bukan si Wati lah. Singkat cerita aku tanya-tanya sama orang-orang yang memang udah lama kerja di hotel tersebut, termasuk security. Jadi ada namanya Pak Lambertus. Terus saya tanya, Pak Lambert, itu mes dulu tanahnya bekas apa? Terus dia bilang dengan logat Papua, oh itu tanah dulu sebenarnya ada mungkin sebelah kan ada makam tua tuh, makam udah lama lah. Jadi mungkin di situ mungkin ada makam yang memang tergusur atau bagaimana yang udah dipindahkan. Ya mungkin bisa jadi itu. Dalam hati, wow. Jadi sampai detik ini tuh itu memang betul-betul keinget banget kejadian itu sampai sekarang.
Masih ada cerita lagi yang lainnya. Next, aku ceritain yang lebih serem lagi, oke?